Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bongkar perdebatan seru nih soal pengelolaan uang Anda di daerah. Ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Betul banget. Pertanyaannya mungkin simpel ya, gimana sih cara terbaik Pemda itu nyimpen dana publik? Nah, sumber kita kali ini dari tribuntimur.com, tanggal 25 Oktober 2025. Oke, jadi kita coba pahami ya. Kenapa ada dua pandangan yang bisa dibilang berseberangan gitu? Iya, gimana tuh? Jadi di satu sisi ada Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau ini menganggap penyimpanan APBD dalam bentuk giro itu merugikan daerah. Merugikan ya? Oke. Tapi di sisi lain, ada Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, yang justru mati-matian membela pilihan giro ini. Oh, jadi beda banget ya pandangannya? Ya intinya ini kayak pertarungan antara kehati-hatian operasional gitu sama upaya buat optimalisasi finansial lah. Menarik, menarik. Jadi Menteri Purbaya bilang rugi, Gubernur Dedi bilang paling aman. Sebelum kita gali lebih dalam argumennya nih, mungkin bisa diingatin dikit, giro itu atas sih sebenarnya, biar kita semua sama pemahamannya. Boleh, boleh. Jadi secara sederhana ya, dari sumber kita nih, giro itu simpanan di bank, dananya bisa ditarik kapan aja sewaktu-waktu. Oh, fleksibel ya berarti? Iya, biasanya pakai cek atau biliet giro gitu. Nah, yang sering jadi titik perdebatannya itu, yaitu tadi imbal hasil atau bunganya. Bunganya kenapa? Bunganya itu relatif kecil, Mas. Kecil banget malah kalau dibandingin sama instrumen keuangan lain. Oke. Jadi bunganya kecil, itu poinnya. Tapi Gubernur Dedi ini kan punya alasan kuat ya, milih giro. Katanya tadi soal keamanan sama transparansi. Betul. Malah ada kutipan menarik tuh, dia bilang, masa dana daerah disimpan di kasur atau lemari besi? Itu justru lebih rugi lagi. Wah, ini sindiran yang lumayan kena juga ya. Iya, benar. Argumen utamanya Pak Deddy itu soal pengendalian. Jadi menurut beliau, kalau bayar proyek pakai giro, itu bisa dilakukan secara bertahap. Bertahap, maksudnya? Jadi dicairinnya sedikit-sedikit gitu, sesuai progres di lapangan. Ini penting buat mantau kemajuan fisik pekerjaannya. Oh, jadi uangnya baru cair kalau kerjaannya udah kelihatan hasilnya gitu ya? Nah, persis. Biar mencegah kejadian, uang udah habis tapi kerjaan belum beres atau mangkrak gitu. Wah, oke, paham. Kata Pak Deddy juga, ini sekaligus melindungi pejabat teknis, misalnya kepala dinas PU gitu, biar nggak kena masalah hukum nanti di kemudian hari. Kan rawan tuh. Masuk akal sih, aspek kontrolnya kuat ya. Tapi kalau fokusnya cuma ke keamanan giro gini, apa nggak jadi terlalu konservatif? Maksudnya, apa nggak ada resiko kehilangan potensi pendapatan yang lebih bagus dari instrumen lain yang mungkin juga relatif aman? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan kayaknya Pak Deddy Mulyadi juga sadar soal itu. Oh ya? Iya, di artikel disebut kok. Beliau mengakui ada beberapa daerah yang pakai alternatif lain, misalnya deposito on call. Deposito on call, itu apa lagi? Itu jenis deposito yang fleksibel juga. Bisa dicairkan kapan saja, mirip giro, tapi bunganya biasanya lebih tinggi. Nah, bunganya ini masuk lagi ke kas daerah. Oh, bukan ke kantong pribadi ya? Bukan dong, masuknya sebagai pendapatan lain-lain yang sah. Jadi ini nunjukin ada kesadaran juga soal potensi finansial, meskipun prioritas utamanya tetap kontrol dan keamanan tadi. Oke, jadi ada sedikit fleksibilitas juga ya, nggak kaku-kaku banget harus giro. Terus kalau di Jawa Barat sendiri gimana prakteknya? Apakah mereka pakai deposito on call itu? Nah, kalau di Jawa Barat, menurut artikel ini, semua kas Pemprov itu disimpannya di Bank Jabar Banten atau BJB, dan bentuknya giro semua. Oh, jadi mereka tetap milih giro ya? Iya, ini dianggap sebagai langkah kehati-hatian. Tujuannya biar pembayaran tagihan, pembayaran proyek itu lancar semua. Nggak ada hambatan. Oke. Mereka juga punya target saldo kas di giro ini bakal turun drastis di akhir tahun 2025. Kenapa? Karena percepatan penyerapan anggaran. Jadi uangnya dipakai cepat gitu ya? Betul, dan klaim ini katanya sejalan juga sama penilaian Kemendagri yang nyebut Jabar itu provinsi dengan serapan belanja dan pendapatan tertinggi. Jadi, dari sudut pandang Pak Deddy, giro ini justru mendukung tata kelola dan realisasi anggaran yang baik. Oke. Cukup jelas argumen dari sisi pro giro ya. Sekarang, coba kita lihat sisi satunya lagi. Tadi kan Menteri Purbaya bilang giro itu rugi. Nah, maksud rugi di sini persisnya apa ya? Mengingat artikelnya kan nggak terlalu merinci argumen beliau. Iya benar. Sumber kita memang lebih banyak mengulas argumen Gubernur Dedi ya. Tapi
pandangan Menteri Purbaya ini tetap krusial karena menyoroti aspek efisiensi. Efisiensi finansial maksudnya. Tepat. Pernyataan rugi itu kemungkinan besar ya merujuk pada biaya peluang atau opportunity cost. Opportunity cost. Oke, gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, dengan milih giro yang bunganya rendah banget itu, pemerintah daerah kan jadi kehilangan potensi pendapatan bunga yang lebih tinggi, padahal mungkin ada instrumen investasi jangka pendek lain yang sama-sama aman, tapi bunganya lebih lumayan. Oh, jadi ada potensi keuntungan finansial yang dilewatkan gitu ya? Jangan sampai uangnya tidur aja di giro dengan bunga minim. Paham. Jadi ada argumen kuat di kedua sisi ya. Kalau gitu, apa nih kesimpulan yang bisa kita tarik buat pendengar kita, buat Anda semua? Intinya sih, Anda bisa lihat ya, ada talikan kepentingan yang sebenarnya sama-sama sah di sini. Di satu sisi, ada argumen kuat dari Pak Deddy Mulyadi soal pentingnya keamanan, terus transparansi, akuntabilitas proses lewat giro. Itu penting banget buat dana publik. Iya, nggak bisa dianggap remeh itu. Tapi di sisi lain, ada perspektif dari Menteri Purbaya yang menyoroti potensi ya, inefisiensi finansial lah. Gara-gara imbal hasil giro yang rendah itu, keduanya punya dasar pemikiran yang kuat kok dalam pengelolaan uang kita semua. Dan ini penting banget buat Anda perhatikan, karena ini kan menyangkut langsung gimana uang pajak Anda itu dikelola oleh pemerintah daerah. Selalu ada pilihan sulit antara mengutamakan jalur yang paling terkontrol dan paling aman, atau mencoba mendapatkan hasil finansial yang lebih optimal buat kas daerah. Betul sekali. Dan mungkin ya, sebagai penutup nih, ada pertanyaan yang menarik buat Anda renungkan sendiri. Apa tuh? Mengingat kedua argumen tadi sama-sama valid nih, mungkin nggak sih ada jalan tengahnya? Ada nggak ya strategi pengelolaan kas daerah yang bisa menyeimbangkan antara kehati-hatian ala Pak Deddy Mulyadi tadi dengan optimalisasi finansial yang mungkin diisyaratkan oleh Pak Purbaya? Mencari keseimbangan ya. Iya, gimana idealnya dana publik ini dikelola biar aman, transparan, akuntabel, dan juga produktif secara finansial? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.